Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan saya dan tim. Kali ini saya akan mewakili kelompok saya untuk menyampaikan dan mempresentasikan artikel dalam kegiatan SNASTEP 2023 dengan judul artikel adalah Integrasi Strategi Pembelajaran Matematika dengan Penanaman Nilai-nilai Ajaran Islam Konteks Fikih Aplikatif. Jadi di sini ada beberapa kata kunci. Yang pertama adalah strategi pembelajaran, kemudian matematika, dan juga fikih aplikatif. Jadi di sini ajaran Islamnya adalah khusus di fikih saja. Bersama saya Agus Miftah Busuru dan juga tim kami yaitu Ibu Maufiroh Perkasa dan Bu Sugiarni. Nah, latar belakangi artikel kami adalah tentang adanya suatu masalah yang terjadi di lapangan. Nah, yang pertama adalah jam pelajaran di luar keagamaan itu lebih banyak. Entah itu di sekolahan yang madrasah ataupun yang sekolah umum. Nah, ini adalah jumlah jam pelajaran keagamaannya itu lebih sedikit daripada jam pelajaran mata pelajaran umum. Nah, sehingga dari jadwal ini saja kita bisa simpulkan bahwa pembelajaran tentang keagamaannya pasti lebih sedikit daripada pelajaran umumnya. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran fokus pada konten saja. Nah, karena yang banyak dipelajari adalah pelajaran umum, maka yang banyak diserap oleh siswa itu adalah konten pelajaran umum, sehingga keagamaannya itu sedikit. Apalagi dengan masalah yang ketiga, yaitu hal terkait keagamaan hanya menjadi tulisan dalam perencanaan. Nah, entah itu di RPS, itu kalau di sekolahan, kalau di perkuliahan adalah RPS, kalau di sekolahan di RPP ya. Nah, itu kan hanya sebagai tulisan saja. Di situ disebutkan adalah sebagai kompetensi inti atau capaian pembelajaran. Di situ ada unsur keagamaannya. Tapi kenyataannya kalau yang diajarkan adalah ilmu umum, ya yang dipelajari ilmu umum saja. Tidak ada muatan keagamaannya, tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah direncanakan tadi. Nah, dari sini maka perlu adanya solusi untuk mengatasi permasalahan tadi. Yang pertama adalah perlu melakukan upaya pengintegrasian. Ya, pelajari konten umum itu perlu, tapi kita masukkan unsur keagamaannya. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat mengembangkan pemahaman, sehingga selain meningkatkan pemahaman tentang konten yang dipelajari, juga pemahaman tentang keagamaan masing-masing. Karena keagamaan ini kan bisa sebagai kontekstualnya seperti itu. Dan yang ketiga adalah keislaman ini atau keagamaannya ini bisa diterapkan dalam bentuk strategi pembelajaran. Nah, pertanyaannya, apakah bisa mengintegrasikan antara keilmuan umum ya, kalau dalam hal ini adalah matematika, dengan keagamaan yang di sini dikhususkan adalah di bidang fikih, dan menerapkan dalam bentuk strategi pembelajaran? Ya, insya Allah bisa. Seperti apa? Nah, tapi sebelum seperti itu, landasannya adalah di surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, sehingga di sini adalah semuanya sebenarnya mudah dan tidak ada yang sukar. Yang sukar itu hanya ada di pikiran kita sendiri. Tapi sebenarnya adalah semuanya mudah seperti itu. Oke, karena mudah berarti insya Allah ini bisa diterapkan. Nah, penerapannya di sini ada 7 tempat yang bisa kita masukkan unsur keagamaan ketika belajar tentang ilmu umum. Nah, dari yang paling kiri adalah menggunakan istilah, berarti istilah-istilah yang biasanya istilah umum kita gunakan istilah dalam bentuk keagamaan. Misal kalau nama orang ya berarti nama yang lebih Islami kalau dalam agama Islam.
Kemudian yang kedua adalah menggunakan visual ilustrasi, berarti ilustrasi gambar-gambar itu menggunakan gambar-gambar yang bernuansa keagamaan. Kemudian menggunakan aplikasi atau contoh-contoh dalam nuansa keagamaan juga. Kemudian selalu menyebut nama Tuhan atau nama Allah. Kemudian yang kelima adalah memasukkan unsur ayat atau hadis kalau dalam agama Islam. Kemudian juga memasukkan sejarah. Kemudian yang ketujuh adalah keterkaitan antar topik. Nah, ini yang bisa kita masukkan dalam strategi pembelajaran dalam belajar matematika dikaitkan dengan keagamaan ilmu fikih. Nah, untuk yang lain bisa dibaca sendiri oleh audien dalam artikel kami yang insya Allah akan segera terbit gitu ya. Ini ada 5 bagian lagi yang bisa dimasukkan dalam strategi pembelajaran. Kesimpulannya adalah yang pertama adalah belajar agama adalah kewajiban, sehingga kita ketika belajar apapun, nah nuansa keagamaan itu diupayakan dimasukkan dalam pembelajaran tadi. Kemudian dapat dilakukan kapan saja, khususnya ketika belajar matematika. Ya, belajar apa saja itu bisa dimasukkan muatan keagamaannya. Dan yang ketiga adalah dapat diintegrasikan dalam bentuk strategi pembelajaran. Jadi ketujuh komponen tadi itu bisa dimasukkan dalam strategi pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran keseharian. Oke, terima kasih. Itu tadi presentasi dari artikel yang kami susun. Harapan kami adalah dapat memperoleh komentar dari para audien. Kenapa? Karena berkomentar adalah membuat ketagihan. Nah, kalau nggak percaya, audien silahkan berkomentar tentang artikel yang sudah kami susun. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.